Emir Muiz, mantan terpidana 3 tahun kasus korupsi proyek pembangunan PLTU Tarahan, Lampung, diangkat sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia. Ia diangkat menjadi komisaris sejak 18 Februari 2021. Pengangkatan ini memunculkan berbagai respon serta kritik kepada Menteri BUMN. Minggu 8 Agustus 2021, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Emir Muiz dicopot dari jabatannya sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda karena dianggap bertentangan dengan peraturan Menteri BUMN tentang integritas. Sebab bagaimana mungkin seseorang yang telah terbukti melakukan praktik korupsi dan telah dinyatakan bersalah di pengadilan tindak pidana korupsi justru mendapatkan tempat dalam instrumen negara, yaitu anak perusahaan BUMN. Dalam salah satu syarat yang diatur dalam peraturan Menteri BUMN, sudah ditegaskan bahwa poin integritas menjadi salah satu isu yang mesti dipenuhi oleh calon-calon komisaris di BUMN. Emir Muiz ditetapkan sebagai tersangka penerima suap proyek pembangunan PLTU di Tarahan, Lampung pada Juli 2012. Pada Januari 2013, masa pencegahan keluar negeri terhadap dirinya diperpanjang. 7 bulan berselang, Emir Muiz resmi ditahan KPK setelah diperiksa sebagai tersangka. Akan tetapi, juru bicara KPK saat itu, Johan Budi, enggan menyampaikan alasan penahanan baru dilakukan 1 tahun setelah penetapannya sebagai tersangka. November 2013, sidang perdana kasus Emir Muiz diselenggarakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Maret 2014, Emir Muiz dituntut hukuman 4,5 tahun penjara dan denda 200 juta subsidiar 5 bulan kurungan penjara. Akhirnya, vonis hukuman 3 tahun penjara dan denda 150 juta subsidiar 3 bulan kurungan penjara dijatuhkan kepada Emir Muiz April 2014. Ia terbukti menerima suap sebesar 357.000 US dollar dari Alstom Power Incorporated, Amerika Serikat, dan Marubeni Incorporated, Jepang. Anggota Komisi 6 DPR Andre Rosiade menyatakan tidak ada aturan yang dilanggar dari penunjukan Emir Muiz menjadi komisaris. Akan tetapi, ia beranggapan bahwa kritik atas penunjukan ini sebagai hal yang wajar. Pengangkatan Pak Emir Muiz tidak melanggar peraturan. Pak Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat direksi maupun komisaris anak perusahaan berdasarkan dengan Permen nomor 4 tahun 2020. Nah, di mana sudah diatur di pasal 3 bahwasanya orang yang pernah dihukum itu harus 5 tahun sebelum pengangkatan. Nah, kita tahu Pak Emir divonis di 2014 dan sudah bebas di Januari 2016. Sementara itu, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia menilai penunjukan Emir Muiz sebagai komisaris anak perusahaan BUMN tidak sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo dalam memberantas korupsi. Penunjukan ex-napi koruptor tentu saja tidak sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Pak Presiden. PSI meminta pihak yang terkait lebih berhati-hati dan selektif, terutama ketika menunjuk atau memilih orang yang akan diberi amanah di perusahaan di mana negara memiliki saham. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah agar BUMN kita lebih berkualitas dan dipenuhi dengan orang-orang yang penuh integritas.